Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik Wong Ganteng Sakdonya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana ini, kelihatannya diskusinya menarik hari ini sama sampean. Silahkan Nggih, monggo. Mas. Telepon tok kali bosnya Mas, sama bos saya yang ada di Hong Kong, kan ibu saya masih di sana. Ibunya, Terus nggak, sebentar, ibu ibu. saya kan, Halo, halo Mas. sampean ngomong dulu. Nah, ibu saya kan masih di Hong Kong ya waktu itu. Saya kan pernah turis ke sana yang ngobatin orang dulu loh Mas, bawa obat-obatan dulu Mas, terapi Oh, orang di siap. sana Mas. Eh, Nah, saya kan udah lancar bahasa Hong Kong. Ya siapa tahu ada kesempatan bisa kerja di sana dengan cara resmi. Saya tadi ngomong ke bos saya, singsang tam tale cengo coy hai Hong Kong, artinya seperti itu. Artinya kan saya minta, bisa nggak kamu ambil saya kerja di sana. Saya ngomong gitu tadi. Ya barusan teleponin tadi. Terus? Prosesnya dia nggak paham, dia terlalu tua, terlalu opo ya cara wong kene iki, terlalu gaptek lah Mas, nggak paham tentang informasi agensi, kan nggak paham dianya prosesnya seperti apa, jika resmi bayarnya berapa, harus punya tabungan berapa, itu gimana caranya. Kalau dia mau aja kalau ngejeng kan gitu. Cuman dia termasuk orang Hongkong yang kategorinya ngapunten Mas, arah haji nggak paten duit gitu loh Mas. Oke, sudah cukup? Oke, monggo Mas Andro, gimana pencerahannya, siapa tahu bisa membantu Mas. Oke. Kalau sampean masih mau sama dia, bawa dia ke agent. Bawa Oh dia ke gitu. agent saya, tak kasih alamatnya, silahkan ngomong sama agent saya. Pengadaan. Ya, di daerah Lejiko. Jadi biar enak, Lejiko. biar dia jelas, biar dia komplit. Itu alternatif pertama. Ya. Kalau sampean masih menginginkan bahwa yang ngejeng dia, bawa dia ke agent saya, biar agent saya sesama orang Hongkongnya jelasin ke dia. Kira-kira dia bisa memenuhi nggak? Kalau bisa memenuhi, it's okay, fine, semuanya nggak ada masalah. Satu. Itu alternatif pertama. Alternatif kedua, nah saya selalu punya alternatif ya, makanya pede aja. Jadi sampean bikin video kayak Sujike yang memperkenalkan diri sampean, usia sampean, latar belakang sampean, bojone, anake, terus ibu sampean juga di Hongkong, beserta keahlian sampean juga boleh. Video kayak Sujike itu sampean sebar, sampean cari di Facebook, kan ada banyak job vacancy yang agent sekali lagi, yang logonya agent di Hongkong itu banyak yang punya sosial media sekarang. Nah, sampean telepon sama salesnya, sampean telepon sama yang suka nyebar job, sampean inbox video kai Sujike-nya sampean kasih ke dia. Saya yakin kalau memang sampean bisa kantonis dan ya nggak perlu bagus-bagus lah, sampean bisa video kai Sujike terus sampean sebarkan di 10 atau 20 lah, kemungkinan akan ada hasilnya menurut saya lo ya. Oh, perkenalan diri kan Mas, itu ngomong kamyong itu kan Mas. Ya. Nah, saya usia sekian, saya bisa dengan keahlian gini dan seperti itu ya, intinya perkenalan diri kepada bos, siapa tahu mau ambil gitu Mas. Iya, ya perkenalkan diri sampean terus masukkan, karena kemarin ada cerita kayak gini. Dia itu nggak bisa bahasa kantonis ya, bisanya bahasa Inggris. Dia bikin kayak Sujike bahasa Inggris terus disebar, nyantol bukan bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Dia ex Taiwan, cowok. Nah, dia dijeng, akhirnya dapat majikan, visanya turun, KTP keluar, kontraknya yang warna pink. Dia main ke rumah saya, dia cerita ke saya seperti itu gitu. Jadi dia bahasa Mandarin bikin kayak Sujike-nya. Ada satu agensi, saya nggak bisa cantumkan di sini ya, saya nggak bisa omongkan di sini, tapi dia punya agensi yang dia kirim kayak Sujike, tertarik, akhirnya dia dapat majikan dari agensi itu. Begitu. Ya, makanya sampean tak kasih rumus begitu. Kalau sampean bisa bahasa begitu. Jadi alternatif pertama ya, majikan yang sampean anggap tadi mau ngejeng sampean mau, bawa, nanti tak kasih alamatnya sampean, agentku ada di mana, bawa dia datang, suruh dia datang sama ibu sampean terus ngomong. Dah.
ngomong A B C D E F G, ya apapun nanti sama agent saya akan dikasih tahu, walaupun nggak punya duit, walaupun kere, apapun. Hongkong itu nggak melihat orang itu kere. Kalau orang itu butuh something dan sesuatu, otomatis kan ada persyaratan term and condition. Kalau dia nggak bisa memenuhi term and conditionnya kan harus pakai syarat apa lagi, harus membutuhkan surat apa lagi, nanti akan dikasih tahu sama agent saya. Nggak usah Di daerah khawatir. mana tadi Mas? Ngapunten. Halo, Halo, di daerah mana Mas tadi ngapunten? Lai Ciko. Lai Ciko. Nanti bisa menghubungi siapa? Hubungi Mas Andrew Ya atau nanti langsung saya agentnya nanti kirim saya- kartu namanya, nggak usah khawatir. Alamat semuanya ada, Ya, nggak usah bingung. siap, Dan itu siap, resmi, siap. nggak menjadi persoalan. Yang penting. Nah, yang kedua yang terpenting itu tadi yang saya omongin. Sampean suruh ngajari bu sampean napalno ae lah. Jadi gak usah pinter omong sing akeh, sampean napalno ae kayak sujige, tapi jangan seperti kayak hafalan. Nanti itu tertarik itu semua. Nyatane kowe iso basa apa enggak nang jerone aku gak melok tanggung jawab ya, Mas. Nek sampean kok di semua aku cuman ngasih saran, ngasih rumus, ngasih bagaimana dan seperti apa, dan kemarin ada buktinya satu soalnya Taiwan. Ex Taiwan. Jadi dia juga nonton kontenku, tapi nggak tahu. Nah, karena di kontenku kan selalu bilang, Mbak, kan banyak yang Mbak pengen proses. Terus aku bilang, Mbak kirim kayak Sujike, kirim foto. Lah dia mempelajari itu, berarti kan dia cerdas. Dia Jadi cowok. Mas, saya mau minta pencerahan. Saya dulu kan udah 3 kali ke Hong Kong. Yang terakhir itu saya deportasi tahun 2019 Mas. Apakah berpengaruh? Gak ada masalah. Kalau ada guarantornya, sekali lagi kalau ada guarantornya, itu pasti masuk. Karena kan sampean belum masuk. Iya, belum masuk. Sampean kan belum masuk. Sampean proses dari Indonesia dan majikannya yang meminta sampean datang. Nah, kasusnya kemarin kan sampean turis. Iya, turis. Terus Bolak saya balik nggak bawa kan? uang tabungan. Satu itu nggak bawa uang tabungan. Kamu di sini pasti kerja, tak pulangin aja, terus dipulangin gitu aja Mas. Iya. Saya juga pernah kayak gitu, tapi saya bisa sampai 23 bulan. Nggak tahu sampean cuma 3 bulan apa sebulan apa 2 bulan, saya nggak tahu. Tapi saya sampai 23 bulan. Booking ke sana kemari Mas. Hah? Iya dong. Nah, itu beda ilmunya itu di situ, Mas. Beda ilmunya di situ. Melalui beberapa pintu. Iya, sekarang malah pintunya lebih banyak dan caranya lebih up to date lagi harusnya. Tapi berarti bisa dikatakan kalau kita turis aman atau mboten nggih, sing jelas. Duh. Ya aman kalau sampean pinter dan ngerti tata cara dan aturan. Sampean nggak pernah nonton kontenku soalnya yang di depan. Nah, artinya jenengan pernah keluar ke Makau, pernah ke Shenzhen, pernah ke Lok Macau, pernah ke ini, artinya kan menambah umur visa kan Mas. Nah, ya makanya sekali lagi Mas, saya ini bukan tukang teori. Saya jalanin gitu. Jadi siapapun yang akan membantah, artinya, halah mosok kok iso. Itu saya nggak ada urusan, tapi faktanya saya bisa. Lah persoalannya yang lain itu bisa nggak, dan yang lain itu ngerti nggak, dan bagaimana tata caranya kan? Gitu loh. Nah makanya kalau sampean mau tak bongkar hari ini karena sampean minta pencerahan, wong cuman pencerahan dan experience pengalaman ya tak bagi gaya apa aku jadi orang nggak pernah mau pelit. Yang mau belajar, yang mau berpikir, dia pasti akan menggunakan nalar dan cara berpikirnya untuk mencoba mencerna. Tapi nek wong sing wis males mikir, alah lambene Sandro. Wis paper ae, OS ae ngeblong wis gak kakean terereret. Nah, itu beda. Jadi tolong tidak disamakan dengan cara seperti itu. Banyak sekali yang pengen cowok kerja di Hong Kong kayak gimana bla 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 bla, tapi kemampuan mereka tidak sepadan gitu loh. Jadi ini ya wis. Jangan salahkan dan jangan pernah ada yang kalau di konten sebelah kan bilang cowok udah nggak ada kan. Selalu seperti itu bicaranya. Kalau Anda pinter ya Anda pasti bisa. Persoalannya pinter apa enggak? Nalar enggak? Ngelogik enggak? Nah itu persoalan. Oke, sekarang langsung tak buka aja ya. Tak bulan baleni daripada aku sambil nunggu mau Jumatan ini, habis ini mandi.
Jadi gini Mas, kalau sampean mau, tapi sampean sudah dideportasi, ingat ya, catatan sampean sudah dideportasi 1 kali, itu sudah menjadi track record. Tapi kalau cuma 1 kali, oke. Saya soalnya pernah dideportasi 5 kali, gak main-main Mas. Dideportasinya nggak cuma sekali, saya 5 kali Mas. Jadi gak main-main ini. Makanya aku bicara sekarang sama sampean. Tapi sekali lagi apa yang saya omongkan itu tidak 100% benar. Artinya semuanya kembali depend on officer, depend on officer in immigration. Nah itu saya bilang, saya disclaimer dulu ya, ben aku gak diarani Tuhan terlalu sakti, omonganku mesti bener. Nggak begitu juga, aku disclaimer. Jadi kalau sampean mau, sekarang kita harus pelajari border atau pintu masuk menuju ke Hong Kong itu ada berapa. Satu ya, jadi kita keluar kalau ke Makau itu ada 2, masuknya ke Makau. Keluarnya dari Hong Kong itu kalau naik kapal, ini spesialis kapal itu ada 3 ya, Sim Sachoy, Sung Wan, sama satunya kalau nggak salah ya Dun Mun. 3 kapal ini masuk. Nah masuk tujuannya bisa ke Taipa, bisa ke Madau, itu kalau naik kapal. Berikutnya lagi keluar dan masuknya by bus, Hong Kong Zhuhai Makau ya, jembatan baru. Halo, ini ada orangnya nggak? Aku wedine sampean turu. Ya. Ada Hong Kong, Zhuhai, Makau. Berarti berapa portnya sudah? 4. Ya. Perjalanan 3, pulang 1. Ya, jadi kalau kita keluar dari Hong Kong, kalau naik kapal ada Dun Mun, ada Sung Wan, ada Sim Sachoy. 3 masuk ke Hong Kong, bordernya. Tambah 1, 4 bulan berarti. bus. Enggak, sampean jangan ngitung itu dulu. Sampean kita belajar border dulu, oke? Siap. Tempat kita exit dan kita masuk itu bordernya ada 4 ya. Itu ke Makau. Oke, itu ke Makau. Berikutnya lagi dari keluar lagi bordernya itu, kalau sampean nggak punya visa Cina, sampean bisa beli visa di Lowu. Katanya kemarin informasi terbaru 180. Itu pun cuma 5 hari kalau ke Lowu masuk ke Shenzhen. Jadi ke Shenzhen itu boleh, tapi cuma dibatasi 5 hari. Dan beli visanya hanya cuma di Lowu. Tapi masuk ke Hong Kongnya lagi bisa lewat Lowu, bisa lewat Lok Macau pakai kereta, bisa Lok Macau pakai bis. Itu keluarnya lewat Lowu kalau sampean nggak punya visa Cina. Ya. Nah, itu via Cina ya Mas? Ya, nggak punya visa Cina artinya. Nah, sampean keluar lagi dari Lowu bisa masuk lewat Fotan. Dari Fotan itu ada border yang dari Cina. Sudah ada berapa border? Saya ngomong, sampean hitungi nggak? Sampean bawa kertas nggak? Sampean bawa catatan nggak? Kalau memang mau belajar dan mau cari pencerahan, tak kasih sampean. Ya, saya hitung. Jadi kalau ada 3. Terus? Sambil tak. Saya catat Mas. Tadi dari ke Makau itu ada 3 port. Yang ke Cina ada, yang sama jelaskan baru 2. Oke. Itu ya, ke Shenzhen. Nah, sekarang kondisinya pintu keluarnya yaitu sama airport. Nah, airport ini yang paling strict. Ya, airport paling strict, apalagi pesawat murah. Itu lebih berhati-hati karena nyegatnya sudah nggak cuman di bordernya imigrasi, kadang turun dari pesawat itu wis dicegat. Ada beberapa pengalaman random check namanya itu kalau bandara, makanya saya menghindari bandara. Betul sekali. Oke. Nah, untuk masuk dari Hong Kong, untuk masuk ke Hong Kong apalagi sampai punya rekod dan catatan dari bandara kena, makanya jangan pakai cara itu lagi. Sampai berangkat ke Makau, dari Makau baru masuk ke Hong Kong. Oke, itu border yang bisa sampean catat ya. Fotan, Lowu, Lok Macau bis, Lok Macau kereta api. Lok Macau bis itu bisa ke Wan Chai, bisa ke Sam Sui Po. Mohon maaf, suara. Halo? Ngomong metau widik. Saya ngomong metau widik sinyalnya sampean megap-megap itu terus piye aja? Suarane panjenengan putus Mas nggih. Nah, berarti sinyalnya sampean. Wifi ku 5G, Mas. Hong Kong, men.
Halo? Ya, nggih. Jadi arahan jenengan berangkatnya nggak ke Hong Kong tapi ke Suarane sampean sing megap-megap. Golek Halo, Mas sinyal. Andro. Golek Tadi sinyal. saya tangkapnya, jadi dari Indonesia itu berangkatnya nggak ke Hong Kong, tapi nggak lewat Makau, nanti masuk ke Hong Kong gitu, Mas. Tapi itu sekali lagi belum garansi 100% juga. Itu salah satu Iya, cara. halo. Itu salah satu cara. Oke? Oke? Izin Mas Andro, saya telepon lagi ya. Ya, silakan. Sorry ya teman-teman, sinyalnya mangap-mangap dan megap-megap. Aku sekadung berapi-api nek ngekek penjelasan. Yo weh no lah. Ya halo? Halo Mas Andro, mohon maaf tadi putus-putus, saya telepon ulang Mas, ngapunten Kang Agung. Siap, masih. Wes ya. Itu dari Jadi kan satu sampai itu dari Tadi- satu border. Oke ya, dari border. kalau tadi Nggih. Oke, nanti Tapi kalau enggak sampean penjelasan tonton itu. lagi. Jadi kita kalau saya lagi ngomong jangan dipotong ya. Saya sampean dengerin, kalau nanti kurang jelas konten ini saya naikkan, nanti sampean tinggal pelajari lagi. Jadi biar kita nggak ngulang berkali-kali. Oke? Mas Andro, nggih, siap. Oke. Jadi itu kalau kita pakai manual border ya. Nah, kalau kita mau ekstrim lagi, kita bisa ajukan visa Cina. Visa Cina itu murah. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Itu multi enter. Nah, ke Cina. Cara apply-nya Mas. Apply-nya ya konsulat Cina yang ada di Indonesia. Ojo rame aku tak ngonten bobol. Jadi seperti itu ya. Sekali lagi saya ngomong, sampean bisa pakai visa Cina dan itu sampean keluarnya nggak cuman ke Shenzhen itu. Kalau ke Shenzhen sampean sudah nggak perlu tuh beli visa yang 180 dari Lowu. Sampean keluar dari sisi manapun bisa kalau sampean punya visa Cina. Itu keuntungannya, ya. Ini kalau yang lebih pintar lagi. Satu. Yang kedua, sampean usahakan bikinnya paspor bukan paspor biasa tapi e-paspor. Nah, e-paspor kemudian bawa ke konsulat Jepang. Itu tidak bayar, sampean bisa dapat visa waiver. Jadi multi entry selama 3 tahun. Selama 3 tahun multi entry ke Jepang. Dan di Jepang hanya 2 minggu. Itu sampean nanti bisa jukingnya udah langsung mainnya ke Jepang. Dan sampean kalau mau ke Jepang, sampean tak kasih nomor teman saya. Mudah-mudahan ada kerjaan di sana. Saya masih punya link di Jepang sana yang orang baik-baik karena saya pelihara hubungan baik. Nah, itu kalau sampean mau ke Jepang. Nah, ke Cina pun selain sampean numpak biaya yang murah-murah pakai bis itu, sampean bisa juga naik kereta cepat. Nah, kereta cepat itu dari Hungham. Itu sampean bisa beli tiket kalau sampean punya visa Cina. Dan visa Cina itu bisa keluar lewat border manapun karena sampean sudah punya visa Cina. Jadi nggak harus keluar dari Lowu. Itu lebih memperbanyak peluang sampean memanjangkan visa. Tapi ingat apa yang harus sampean sampaikan. Nah, sampean harus perlengkapi data sampean di Indonesia, terserah nama perusahaan apa, sampean sebagai apa. Ya. Jadi kalau bisa ada nama sebuah perusahaan, sampean punya kartu nama dan sampean sebagai apanya. Itu cara yang saya gunakan. Saya punya kartu nama, saya dulu sales ya kan. Sales representatif. Nah, tak tulis di situ Sandro Ega Arifian, perusahaannya ada, alamatnya di Jakarta. Saya dulu pernah jadi karyawan itu dan kartu nama saya kan masih ada. Terus kartu pegawai saya juga masih ada dan itu saya gunakan. Ternyata itu bisa worth it. Dia bisa percaya. Itu kalau saya loh ya. Kalau sampean aku nggak ngerti. Tapi aku bercerita sesuai experience yang saya lakukan. Jadi seperti itu. Wis, sekarang sampean mau bertanya apa? Loh, ngene loh lah enak. Mas Andro sendiri mohon maaf ngapunten loh Mas, ini bukan kok pribadi kan, saya juga pengen tahu Mas Andro sendiri itu untuk sekarang ini masih juking kah atau udah punya visa Hong Kong? Waduh, luar biasa ini.
Di kontenku Nah. ada yang aku sebutkan, pernah aku sebutkan, terus ada yang komen, oh aku baru tahu ternyata Sandro itu sudah begitu. Nah mohon maaf, itu tidak menjadi bagian yang penting untuk sampean tanya. Yang penting saya nggak paper, saya nggak overstay, saya terbuka. Rumah saya boleh didatangi siapa saja. Artinya saya bukan orang yang mau sembunyi. Bisa dipahami nggak? Artinya saya bukan orang yang gelap. Muka saya nampil di YouTube masih. Nomor saya bisa dihubungi dan saya bisa ditemui di Hong Kong. Ini saya nggak abal-abal. Malah saya yang harusnya bertanya. Kenapa sampai bertanya sampai identitas saya di Hong Kong dan keberadaan di Hong Kong itu sangat privacy, Mas. Anggap aja saya udah sama kayak mbak-mbak gitu aja wis. PMI wis sing lebih gampangnya ben aku tidak diwaw-wawkan. Wis aku gak suka orang mau ngomong. Aku merasa ID manusia hidup podo ae. Gak enek beda mau KTP mau gak KTP mau OS mau paper. Bukan persoalan statusnya tapi seberapa besar punya manfaat buat orang lain. Itu yang paling lebih penting Mas kita bahas. Masuk, iya betul. Artinya gini Mas, ini saya tanya itu bukan mengulik privasi, tapi artinya ini motivator, inspirator Mas. Artinya iki Mas Sandro iso, aku masa gak iso. Nah, kasarannya seperti itu Mas Sandro. Banyak yang begitu, tapi di endingnya semuanya berakhir di paper dan OS. Oh. Banyak yang bicara seperti itu. Dan hari ini pun di rumah saya juga ada 2 yang mau bertempur, tapi nggak tahu nanti ujungnya mau kayak gimana. Laki-laki Mas. Laki-laki. Itu penyebab penipuan sekarang kan banyak loh Mas, penipuan. Nah makanya kalau sampai tidak pingin kanca-kancane, wong tuane, wedokan sing nang kene. Orang itu setelan Mas, kepingin lanangane moro nang Hongkong, bojone moro nang Hongkong, gendakane moro nang Hongkong. Mohon maaf, sorry to say, sekali lagi aku mengucapkan, nafsu itulah yang menyebabkan. Dan sekali lagi kalau aku tanya sama sampean ya kan, orang itu lebih seneng menyebar aib atau menyebar informasi yang bagus. Ya menyebar informasi yang bagus Mas. Ya itu kan pikirannya sampean. Tapi pada fakta dan kenyataannya, mana yang viral-viral itu? Utang, tukaran, joget-joget di mongkok. Informasi yang penting-penting kayak gini memang ada yang mau nge-share. Emang mau ada yang peduli. Namanya manusia itu kalau kancane iku soro ya disyukurno. Ora enek sing mesakno. Lah nek aku sampean ceritani, nek sampean tonton kontenku masalah tok Mas e. Betul, saya sudah sering mantau Mas. Nah, makanya saya sudah subscribe. Makanya saya mengurai permasalahan itu, coba saya urai. Aku percaya diri Mas e. Aku gak wedi gak duwe penonton, aku gak wedi wong mau berkata apapun, aku gak wedi. Yang penting aku berusaha memberikan yang terbaik versinya saya. Lho ngono lho bahasane. Gitu. Banyak yang ketipu karena memang aku gak ada di TikTok, ya kan. Ini baru aku buat potongan-potongan pendek, real. Karena aku harus ngopeni 3 channel untuk agar mereka bisa menjangkau informasiku. Aku sampai nyebar satu kontenku ke 3 channel Mas. Ini ada termasuk Yuli itu kan Mas, Yuli channel, Sandro Jabrik. Nah. Ya karena itu bojoku. Makanya kita isi. Tujuannya adalah supaya lebih menjangkau lebih banyak orang. Biar mereka bisa tahu, gak cuman dari berpatok di satu tok Sandro Jabrik. Gitu. Karena algoritma channelku ini udah rusak semuanya. Makanya aku berpikir dan aku masih pingin punya harapan untuk satu channel lagi pakai bahasa Kantonis. Video-videoku aku bahasa Kantonisin semua. Tapi aku belum nemu caranya. Jadi biar efek dan dampaknya itu nggak cuma sama teman-teman kita, tapi sama orang-orang Hongkong juga ada dampaknya. Itu harapan, makanya masih ada project. Nah itu kalau kita tadi berbicara ya. Jadi sekali lagi kalau masalah status saya tidak bisa secara vulgar menyampaikan. Bukan berarti saya nggak mau mengakui, tapi saya nggak kepingin
Saya nggak kepingin menjadi seseorang yang lancene wong ngene aku nggak mau ada anggapan aku podo karo sampean kabeh ngono ae wis. Jadi biar saya bisa masuk karena yang telepon sama saya nggak cuma anak-anak yang ada di atas tanah atau yang resmi, anak OS, anak paper. Saya tidak pernah berusaha membedakan itu. Saya membedakan manusia itu dari cara berpikirnya, bukan statusnya, bukan latar belakang pendidikannya, tapi dari cara berpikir mereka. Itu kalau saya. Karena sampean tadi niat tanya bosone halus, ngomong jenengan dan semuanya, saya menghormati. Berarti sampean punya cara berpikir. Oke, saya bongkar, saya kasih triknya, saya dulu pengalaman saya, walaupun itu berulang-ulang kali saya sampaikan, saya nggak akan capek. Karena semakin menyebar sesuatu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Loh, ijole apa Mas? Sampean wis ngerti dhewe. Aku golek ijole iku lho Mas. Nah, sedikit tadi kan juga saya telepon Mas teman saya di Hongkong, artinya orang Hongkong asli ya kan, orang Hongkong asli, artinya sempat saya tanya juga tadi, namanya Mentai Mas. Mungkin. Nah itu tadi kan saya tanya, Mas kalau pengen punya lisensi Hongkong, tapi kan biasanya saya tanyanya bahasa Hongkong ke beliaunya itu, caranya mendapatkan lisensi Hongkong gimana ya, sekolah di Hongkong kamu harus ada di Hongkong dulu katanya gitu. Nah kalau kamu punya lisensi Hongkong otomatis kamu bisa HC, bisa kerja nyopir kayak gitu tadi katanya. Betul. Makanya step pertama harus ada yang menggaransi. Kalau sudah ada yang menggaransi, baru tuh sampean mau cari license apa? License driving, license welding, license akupuntur, license terapi. Yang penting ada license dulu. Kan aku ngomong sama ibu sampean, rabien ae bapak iku piye? Sampai sekarang tidak ada berita. Dan aku kalau orang sudah nggak ada berita dan nggak mencari saya yo moh no Mas ngoyo. Betul, berarti artinya udah masalahnya udah kelar lah pada intinya. Ya saya anggap begitu, ya kan? Karena sekali lagi yang diurusi sama saya nggak cuma satu orang, dan saya juga nggak mau memaksakan teknik cara saya kepada mereka yang memang sama sayanya setengah percaya, nggak percaya ataupun lebih dari percaya. Saya nggak pernah mau maksa itu Mas, karena sekali lagi gitu. Yang saya omongin kan, saya menilai seseorang itu dari cara berpikirnya. Itu kunci. Itu kunci. Ngapunten Mas Andro. Siap. Saged jenengan share Mas. Tata caranya, misalkan ngapunten iki kula makan waktunya terlalu banyak biar apa-apa. Ngapunten. Kalau orang sopan mintanya baik tak kasih Mas. Lanjut. Ngeten Mas Andro, ibu saya kan maksudnya kalau majikan itu kan udah seperti nggak orang lain, soalnya ke Indonesia itu saya hitung udah 8 kali Mas, bos saya itu 8 kali ke Indonesia karena saya sudah nggak bisa ke Hongkong, jadi beliaunya yang ngalah ke Indonesia. Nah bagaimana Mas tata caranya menikah atau punya lisensi surat nikah orang Hongkong itu seperti apa, walaupun nikah di atas kertas, ngapunten ini Mas Andro, biar nanti bisa tak ajak rembuk rundingan atau gimana ke orang tua saya, ngapunten Mas Andro. Nah, soalnya kan posisi saya juga kan single parent, ngapunten. Oke. Saya sudah sampaikan sebenarnya sama ibu sampean, tapi saya nggak tahu cara memahami ibu sampean terhadap kata-kata saya, ya. Jadi saya nggak ngerti, makanya saya ngomong sama sampean yang lebih punya cara berpikir. Di konten-konten saya juga banyak yang tanya bagaimana menikah dengan orang Hongkong, itu sebenarnya juga ada, tapi it's okay. Edisi ini spesial tak jawab buat sampean walaupun di konten saya sudah ada. Mungkin akan saya ulang berkali-kali, nggak ada masalah. Jadi gini, menikah dengan orang Hongkong, kalau ibu sampean itu PMI Hongkong, ya itu tinggal butuh KTP, KK, akte, dan surat cerai. Tak anggap sampean sudah punya anak, sampean anggap aja surat cerai. Ya, ataupun masih punya bojo, tapi kalau mau menikah lagi itu harus ada 4 syarat itu, namanya sama, tanggalnya sama, ya kan? Ditranslate dalam bahasa Inggris ini kalau syaratnya ibu sampean 1. Terus syaratnya bojone, suaminya yang orang Hongkong, ya KTP Hongkong, paspor Hongkong, dan surat kalau dia cerai ya cerai,
Kalau dia belum pernah menikah lajang, ya sudah, surat keterangan single. Itu kalau orang Hong Kong ada. Jadi bisa cari surat keterangan single, atau memang statusnya dia nggak ada merit sama siapapun, kan pasti ada rekotan kalau Hong Kong. Nah sudah, yang pertama untuk janjian di merit register itu mereka harus isi form, harus apply appointment lewat web online, apply online. Yang apply online itu isinya adalah data mempelai perempuan dan mempelai laki-laki. Nah setelah dapat apply, kemudian itu jadwal schedule untuk datang. Nah, datang itu verifikasi data. Yang diverifikasi kalau Ibu sampean surat cerai, KTP dan paspor. Itu. Suami juga sama, pasangannya. Itu KTP, paspor dan tadi. Kalau dia single ya udah, kalau dia pernah menikah ya cerai. Itu diverifikasi dulu. Ketika diverifikasi komplit, baru diberikan jadwal kapan nikahnya. Dan tenggang waktu dari apply online sampai dipanggil paling cepat 2 minggu. Paling cepat 2 minggu. Oke, setelah cepat 2 minggu, jadwal menikahnya kalau pakai hall-nya mereka, merit register, baik di Admiralty, baik di Satin, baik di Dun Mun, atau di Sim Sacoy, itu pasti ada jadwalnya, mana yang kosong. Jadi itu prosedurnya. Setelah menikah dapat merit register. Nah, ketika dapat merit register, baru apply dependent visa. Oke. Nah, dependent visa itu syaratnya adalah surat nikahnya di Hong Kong dan saya yang sebutkan tadi, KK, KTP, akte, dan cerai. Ditranslate dalam bahasa Inggris itu Ibu sampean. Lah, kalau dari pasangannya ada penghasilan, address proof, salary, income proof, salary, terus dia selama ini di Hong Kong bagaimana, ada tabungannya enggak, punya hutang enggak, semuanya, itu semuanya harus diverifikasi. Masukkan ke imigrasi. Tunggu 2 minggu, kalau ada surat, berarti ada sesuatu yang belum dikirimkan. Banyak triknya lagi, supaya memang dianggap menikah, ya dia itu CC-nya. Tinggal sama dia lama terus dinikahin. Nah, lebih approve lagi kalau dia pernah transfer. Jadi kalau urusannya datang ke Indonesia itu masih lemah. Tapi kalau transfer uang dari si calon suami ke istri itu mempercepat. Jadi artinya orang Hong Kong melihat ini seneng temenan soalnya transferi. Dan nek transferan ya wis, kita lihat aja, karena visa dependent akan turun, depend on immigration, bukan saya. Secara gamblang seperti itu. Ibu sampean pernah ngomong sama aku, kalau saya nggak salah, inget ya, statusnya di Indonesia juga masih punya suami. Nah, ya wis. Jadi aku terus gimana? Terus aku ngekei coro, terus ngongkon cerainya uang, entahlah. Nggak bisa begitu dong. Silakan dipikirkan sendiri. Kalau Ibu sampean mau, saya sudah ngomong, silakan temuin saya. Daripada saya ngoceh-ngoceh 1 jam sampean nggak ngerti dan sampean nggak paham, moyong yang aku jelasin, silakan ketemu saya. Betul. Nah, kalau sekalian tadi mau ngejeng, kalau misalnya nikah ngejeng, sampean boleh datang ke agensi saya, tanyakan ngejeng juga gimana, nikah bagaimana. Kalau syarat ngejeng bisa, menikah pasti bisa. Tapi kalau ngejeng aja nggak bisa, nikah akan berat. Itu juga indikasi. Wis, komplit tak jelas masih. Ini cerita lama sebenarnya. Ibu sampai berkali-kali telepon dan WA dan ABCD. Aku nggak ngerti apa yang ada di benaknya. Sorry to say dan saya mohon maaf kalau ngomong begitu. Karena ini sudah berkali-kali saya ngomong sebenarnya. Dan aku mbok. Perwakilan saya minta maaf Mas kalau memang orang tua saya seperti itu nanti ya. Bukan, saya sampean enggak salah. Saya cuman mencoba, saya menceritakan ini itu saya ulangi lagi gitu. Enggak apa-apa, enggak perlu minta maaf, kan saya akan jelaskan dengan porsi yang sama dulu sama sekarang. Saya ngomong sama Ibu Isamen sama semuanya sama saya anggap, karena ada kontennya dulu di lama itu, kalau naik itu ada. Aku masih ingat sampai tadi bilang yang terapi yang
membantuin entah akupuntur entah apa itu kan, terus pijet dan semua dan punya pelanggan Hongkong banyak. Nah itu yang saya ingat cuman itu. Tak dulu nekat loh mas. Saya dulu nekat mas. Jadi subuh saya mijeti Komong ke Swebe itu subuh mas saya lakuin. Jalan kaki kan eman-eman toh mas. Maksudnya naik taksi saya uweman mas. Saya pilih jalan kaki. Jadi uweman-eman uang bagaimana saya 1 bulan di sini mendapatkan uang. Akhirnya yuk alhamdulillah mas soko tuku sapi Bali gitu loh mas. Ya oke, bagus. Makanya kan ya wis. Seperti itu ceritanya. Cuma yang disayangkan saya tidak paham masalah cuking waktu itu karena mungkin nggak ada pengalaman, takut. Sebenarnya kan ada nekat, wah ini aku tak metu nang kono. Oke, berarti ya. Cuman KJRI masjidnya. Kalau BNI masjidnya KJRI. Jangan SIM Cacoy. Jam 1. Nutut. Jam 1. Oke? Nah. Oke. Itu tadi cowok, Mas. Ya, yang mau berjuang di Hongkong. ya mas, ini istri saya juga kan proses Hongkong. Cuma kan double data artinya dulu itu tahunnya dituakan. Nah sekarang pengen proses lagi ke Hongkong. Jujur ya Mas Andro, saya saat ini itu dikatakan bangkrut ya enggak, dikatakan merugi enggak. Jadi proses saya dari Hongkong awal itu dulu dapat modal mas, saya bisa beli sapi, akhirnya jadi pedagang sapi yang besar dan terkenal sampai ngisi kurban-kurban ke presiden. Nah pada endingnya sekarang itu saya salah langkah mas Andro. Jadi modal yang saya punya itu saya belikan aset semua yang pada akhirnya itu habis mas. Saya bangun kandang saya memang besar, cuman nggak ada perputaran untuk jual beli sapi mas. Akhirnya ya wis lah, ayo jual modal meneh nang Hongkong. Istri saya dulu pernah ke Hongkong mas, tapi apa ya ngebreak mas. Dulu itu cuman 1 bulan dan dulu prosesnya itu beda data mas, tak dituakan mas. 1 bulan tok di Hongkong, 1 bulan tok. 1 bulan tok di Yunlong dulu. Jadi nggak bisa bahasa sekarang dong. Pola kalau bahasanya lancar mas, wes nani nuneno. Loh, dia udah kirim ex Hongkong, tapi cuma 1 bulan bahasanya lancar, keren dong. Lancar. Oh saya itu jujur Mas Andro, saya 2 minggu di Hongkong, ngapunten bukan kok saya menganggap saya ini orang yang pintar, tapi alhamdulillah karena saya mendengarkan, saya karena ingin tahu. 2 minggu saya di sana saya bisa bahasa Hongkong mas. Makanya waktu di imigrasi saya diinterview, hai Pina, hai Hongkong, hai Pinto. Wah kan itu semua saya jawab pakai bahasa Hongkong mas. Jadi orang sana itu kaget, wah ini orang kita ini mesti kerja kok bisa bahasa Hongkong. Saya bodohnya di situ mas. Terus saya pakai pesawat yang murah dulu mas, pakai jatahnya dari bos itu pakai Katai, saya pakai Air Asia gitu loh mas. Berarti kengiritan. Kengiritan betul. Lah cuma 1.700.000 badan gua lah tuku PP pisan lah. Katai waktu itu 4-7 juta. Oke, sekarang baik, mas, sekarang mau gimana lagi? Istrinya mau proses. Kalau istrinya mau proses, monggo silakan kirim biodata dan Kaisujike. Sudah disebar mas Kaisujike-nya, artinya perkenalan, cuman kok nggak ada kabar lama sekali. Ini kan juga artinya. Nyebarnya kemana? Artinya gini mas, istri saya ya ngapunten takut pengalaman yang dulu itu kan artinya bukan memilih job, semua job dia mau. Pada artinya ya menghindari anjing sebenarnya mas, sama bukan pilih-pilih lah, intinya semua mau lah kalau memang ditakdirkan kerjanya di situ. Cuman gini mas Andro, karena udah ngubungi agensi sana, pada saya nggak nyebut namanya kan nggak boleh di kontennya mas Andro. Jangan. Istri saya udah apply, artinya udah nyebar itu Kaisujike-nya udah, cuman kok nggak ada berita dari sana. Cuman ini udah mas, agensi kan otomatis ada orang yang untuk proses, untuk ngurus data-data untuk memperpanjang paspor karena beda data kan mas, yang di Indonesianya. Apakah bisa mas Andro lewat mas Andro, tapi di Indonesianya pakai PL itu, pakai sponsor itu bisa nggak? Yang nggak dia bisa. Kan saya minta tolong. Nggak bisa. Kalau data nggak sampai ngambil ya nggak bisa ya, silahkan lanjutkan aja. Kalau saya gitu. Karena tidak semua PT itu bisa memproses anak yang beda data. Ini dia bisa proses beda data, cuma
agentnya kira-kira nggak lewat Mas Andrew bisa nggak? Saya nggak Nanti yang bisa, proses Mas. Saya nggak bisa. Kalau sampean mau ikut tata cara saya, sampean ikut cara saya. Jangan caranya mereka. Pripun, Mas. Ya, dokumen Nah, ini sampean yang minta. Dokumen asli semua sama minta. Kalau dokumen asli nggak disampaikan, baru kita berat. Tapi kalau semua dokumen asli ada disampaikan, aman. Soalnya kalau ke agent Hongkong, saya nggak akan meminta dokumen asli, scan. Kita cuma minta scan. Nah, scan itu akan dipelajari oleh PT kami. PT kami bilang oke, gak ada masalah, bisa kita urus. Tapi kalau aslinya dibawa PL sampean ya moyong, podo ae. Sama. Makanya harus diminta. Kalau nggak mau ya MD. Ya itu banyak yang kejadian kayak sampean masih nonton konten sampean cuman beberapa, nggak full. Jadi masih ada celah-celah yang sampean masih belum paham, tapi it's okay, saya akan ulangi lagi sekali lagi masih. Kalau sampean benar-benar nonton konten saya itu pasti. Wong buktinya ada anak laki-laki ex Taiwan aja ngelihat konten saya. Ya aku pede aja karena dia kemarin datang ke rumah. Saya masih belum sempat ngontenin karena dia nggak bawa kontrak kerjanya. Karena yang mau saya tahu adalah kontrak kerjanya. Karena kontrak kerjanya adanya warnanya pink. Dan ini keren. Ini temuan baru. Jadi saya wow, ya wis. Tapi saya belum keluarkan itu di konten, tapi sudah saya spill ngomong sama sampean. Tapi belum saya keluarin di konten karena belum akurat. Makanya tak tahan aja. Aku kan tidak bisa menginformasikan sesuatu kalau aku gak pegang data akurat yang valid. Karena itu akan menjadi sebuah fitnah. Nah, fitnah berjamaah itu disampaikan sama Kanjeng Rasul hari-hari ini. Itu terjadi karena kita kadang nggak tahu kenyataannya, main percaya aja, terus nggak menyukai orang, terus ribut. Nah, kan ngeri tuh. Nah, oke. Kita kembali lagi fokus ke proses tadi. Ya, banyak. Mas, saya banyak tanya loh, Mas. Nggak apa-apa. Justru di tempat saya tempat bertanya. Justru kalau nggak tanya saya malah bingung. Nanti aku kudu ngoceh hai. Nek tanya kan aku jelas. Ocehanku sesuatu yang sampean butuhkan. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi sekali lagi diproses, banyak anak-anak yang akhirnya MD dan mengeluh gara-gara perbedaan data. Datanya diserahkan sama PT, diserahkan sama PL. Sampean tahu kenapa? Karena begini, beda data harus dibetulkan. Dibetulkan harus bayar. Harus bayar, anak nggak punya duit. Artinya harus dibebankan di potongan. Sedangkan potongan itu tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan nanti anak bisa lapor. Nah, anak bisa lapor itu bermasalah buat PT. Daripada gara-gara satu manusia yang beda data ini aku gak bisa memproses anak yang banyak. Gak oleh rezeki PT nih dijarno tanpa ada kejelasan. Nek sampean ngomong sama aku iso dan bahasanya pinter, gak pakai acara 1 tahun, gak pakai acara 6 bulan, gak pakai acara 3 bulan, 1 bulan langsung interview kelar, diselesaikan. Jadi ngapunten Mas, bukan pinter, bukan artinya ya. Enggak, gini loh Mas. Saya menganalisa atas apa yang sampean sampaikan. Boleh kan? Saya punya pandangan dan pendapat. Kalau sampean ngeles, maka pembicaraan kita akan panjang. Artinya dari penjelasan saya itu tidak sampean terima. Bisa dipahami nggak? Nggak apa-apa. Jadi sampean mencoba menolak, sampean mencoba informasi dan sampean mencoba apa yang sampean itu untuk saya benarkan. Mohon maaf. Saya tidak bisa membenarkan pendapat orang lain kalau menurut cara berpikir saya itu nggak tepat. Karena sekali lagi saya ngomong sama sampean, I am praktisi. Saya orang yang menjalankan. Saya bukan penteori. Makanya saya yakin bikin konten. Dan tidak 1-2 orang yang beda data yang bisa kita proses untuk berangkat ke Hong Kong. Makanya spesialis yang datang ke saya yang bermasalah. Yang nggak bermasalah, yang bagus-bagus ya Rokos lah. Yang PT sana lah. PTA, PTB, PTC aman, jalan. Yang bermasalah ke kita nggak apa-apa. Saya justru hidup itu nyari tantangan masih. Karena saya nggak bisa menaklukkan Indonesia. Terlalu ruwet. Terlalu mumet. Saya nggak kuat, makanya saya keluar. Cari sesuatu yang... pink ya Mas ya? Kenapa?
Masnya Taiwan itu HP-nya pink. Ya, jadi dia ngomong informasi yang dia sampaikan ya. Sekali lagi, saya nggak ngerti valid apa enggak, tapi dia ngomong dia datang ke rumah saya. Nanti akan saya bawa, Mas. Ini adalah cerita penting karena saya rasa di dalam dirinya ada sedikit emosi ketika ngonten di channel sebelah. Itu laki-laki itu ndak ada kerjaan. Sudah dimentahkan begitu. Makanya dia coba cari saya, terus aku bilang, udah, jangan dilingkupi hati dengan penuh dendam. Aku bilang, kalau bilang nggak bisa, tapi sampean membuktikan bisa, cukup dalam hati aja, tersenyum. Nanti kita bahas bukan dendamnya sampean, tapi kita bahas bagaimana tata cara sampean mendapatkan pekerjaan di sininya. Supaya itu menjadi bahan pembelajaran yang lain. Begitu masih. Jadi saya nggak mau. Karena saya lihat dalam dirinya dia kayak, wah aku kok diremehno gitu loh. Nah ini makanya aku harus meredam. Nggak boleh. Kita nggak perlu meributkan itu di konten sebelah, konten ini, konten itu. Kita cukup fokus di mana bahwa bisa memberikan yang terbaik. Nah, aku masuk menginformasikan kepada mereka yang betul-betul ingin ke Hong Kong dengan tekad yang artinya jujur dan lurus, Mas. Artinya kan benar-benar aku rono golek modal, gak norno, intinya seperti itu, Mas ya. Nah, jadi sekali lagi ya kan, makanya kan saya nggak nyari sesuatu yang viral, Mas. Saya nggak hobi dengan hal-hal yang viral. Konsisten yang jenengan mulai dari dulu saya lihat wah istimewa ini, maksudnya bisa bertahan dan satu hari bisa ngupload beberapa video, entah itu ada yang lihat, pada intinya itu adalah bermanfaat untuk orang lain kan. Gitu, Mas. Makanya kalau ada yang ngomong butuh validasi, butuh diakui, butuh dihargai, sorry to say, bukan itu yang saya cari. Mau menghargai saya mau enggak, tapi pada buktinya setiap hari pasti ada yang telepon. Jadi ya hidup menjadi bisa bermanfaat buat orang lain itu kan sebuah tujuan. Itu kan sesuatu yang didambakan setiap manusia yang pada titik dan level tertentu. Kenapa saya bilang begitu? Karena nggak semua orang bisa pada level dan titik itu gitu. Alhamdulillah ini tadi jenengan Mas kok bisa nyambung lagi gitu loh, Mas. Sebenarnya gini, Mas, bukan masalah nyambung dan tidak. Karena setiap orang yang WA saya selalu akan saya balas ketika saya ada waktu. Jadi saya berusaha untuk memberikan jawaban walaupun sebenarnya pertanyaannya cuma sepele ringan. Karena bukan ringan dan sepelenya, tapi orang sudah mau WA kita, orang sudah mau telepon kita, orang sudah bertanya kita. Artinya orang itu mempercayai atas kemampuan kita. Jadi bukan saya balik, bukan, weh telepon aku, weh apa jenenge takok aku, bukan. Tapi orang mau bertanya itu saya yang berterima kasih. Wah, kula nggih matur suwun, Mas. Artinya yang saya butuhkan itu bisa didapatkan, artinya informasi itu tadi, Mas Andro. Ya tadi kan saya balik lagi tadi prosedur jenengan karena saya juga mencatat, Mas. Saya lihat tadi kan prosesnya ada beberapa proses yang baru jenengan jelaskan kan, 2 cara. Kalau ingin resmi, kalau memang bosnya mau ngecek ya tadi lewat yang jenengan katakan, nanti mau dikasihkan kartu nama. Yang kedua, kalau mau ekstrim ya dengan proses artinya turis, bisa kan lewatnya nggak pintu Hong Kong tapi lewat Macau, nanti masuk ke Hong Kong. Atau yang ketiga tadi beli visa Cina ya, Mas ya. Nah itu semua kan ada tata caranya, Mas. Nanti bisa dibimbing, Mas, kalaupun step by stepnya. Artinya kalau pakai step 1 artinya memang bos saya itu pakai step 1 nggak bisa, itu harus melalui beberapa step yang jenengan sarankan tadi nggak, Mas? Ya itu sekali lagi masih ketika saya sudah menyampaikan, sampean tinggal aplikasikan dan realisasikan ya. Kalau sampean minta panduan dan akhirnya nggak jalan-jalan juga ya sama aja ya. Kalau sampean jalan terus menemui kendala dan masalah ya boleh silakan hubungi gitu aja. Mas, bisa nggak saya pakai Suzuki-nya
videonya salah satu videonya saya kirimkan jenengan, siapa tahu Mas bisa nyantol juga di jenengan. Nanti saya juga tak usaha lewat yang grup-grup Hongkong ya Mas, khususnya grup-grup Facebook Hongkong, nanti di apply di sana, artinya diunggah videonya di sana juga gitu. Gimana Mas Andro? Kalau sampean mau ngirim silahkan, karena sekali lagi yang memproses itu bagiannya istri saya. Nanti kalau istri saya ngelihat kalau dia interest ya silahkan, monggo. Kalau enggak, soalnya sekali lagi proses cowok itu kadang-kadang, ya kan, sekali lagi kadang-kadang persyaratan imigrasi itu lebih rumit. Nah, jadi ketika lebih rumit, dia meminta uang duluan. Nah, itu normally agent. Nah, karena kita nggak mau meminta uang duluan di bagian depan, automatically mending nggak usah. Daripada nanti kita memproses 1 orang, 2 orang, kita jelas ada majikannya, tapi kita minta duit. Karena kita nggak mau pingin ada potongan kalau laki-laki. Sebenarnya. Tapi bisa Mbak? Ya bisa. Makanya sekali lagi kalau percaya itu bisa. Tapi kalau ya, otomatis bosnya kan yang ngeluarin uang ke agensinya. Iya, bosnya ngeluarin uang, sampean tak minta uang, tapi verifikasi dari imigrasi, kalau itu fail, uang itu nggak ada yang balik, masih. Betul. Hongkong itu nggak ada uang balik sebenarnya. Yang ada uang sudah dibayarkan, 3 bulan tidak memenuhi syarat, 4 bulan memenuhi syarat, saya ganti orang. Bukan uang dibalikin. Nah, makanya di situ kenapa istri saya itu enggan memproses cowok. Karena persyaratan dari imigrasi yang lapisannya A, B, C, D, E, F, G, dan kita perlu diskusi dan wawancara sama majikan. Nah, kalau majikan nggak mau kehilangan uang dan setengah hati, ya moh no kita. Betul. Jadi makanya ini tak sampaikan di depan. Mengapa nggak semua agent berani? Karena tidak semua agent mendapatkan calon majikan yang berani benar-benar berkorban untuk ngeluarin uang. Kalau majikan nggak berani berkorban ngeluarin uang, apalagi yang mau proses. Tapi kalau disuruh dibilang ditipu 30 juta, 20 juta dan itu ditransfer dan mereka mau, sing salah sopo? Dosen transfer Mas. Nah, makanya ditransfer wong sing ditransfer rupane ra ero, rupane ra ketok, agene nang ngendi, tidak enek tanda terimanya, moro-moro ditransfer. Terus kan aku kon kudu piye? PT-nya nggak jelas. Nah, karena ya nafsu tadi. Golek duit angel, sapine didol, sawahe digadekno, digawe budal. Alah kapusan lah, dalah. Terus piye jalaku dadi orang? Aku bengak-bengok nang konten ping 60 jaran. Nek sing liyane gak gelem nge-share, gak gelem ngekei info nang kanca-kancane. Artinya sebenarnya masyarakat kita iku nek enek kancane luwih apik saka awake dhewe iku gak seneng. Iri. Ya aku gak mau ngomong, tapi aku ngomong. Jadi sampean ambek saya nek iso sampean itu di bawah saya terus. Itu mentalitas. Lah nek aku sampean takok, mbok tak jelasno, glani. Wong cuman jelasno e opo? Nek sampean sugih, sampean oleh duit, sampean nemu dalan. Kira-kira Gusti Allah nyayangi aku apa ora? Oh iya Mas. Pasti. Oh iki kanggo iki. Mangkane arek iki aja dipateni dhisik. Makanya saya kemarin kena serangan jantung. Saya dioperasi 2 kali masih. Gede saiki wis. Dan dikasih kesempatan hidup karo Gusti Allah, tambah gimana caranya aku laporan sregep, berbuat baik tambah sregep, nggak dikasih kesempatan urip. Nggih. Orang kena jantung, serangan jantung. Wong Indonesia ngarang ini angin duduk. Jek iso urip kan ya mukjizat. Nyawa keloro Mas. Bisa itu kesempatan kedua. Nah, wis ah. Makanya aku wis totalitas ngene iki. Sampeyan takok bolak-balik tak sauri. Masih wis bolak-balik nek nang kontenku serakatene pegel. Bah,
Wis ben Gusti Allah sing biji aku. Ora butuh bijine menungso. Bijine menungso iki nggarai lara ati. Betul. Jeru iki Nah, omongan. ini pada intinya karena saya berniat Mas, ya artinya niat yang Hongkong cari modal lagi Mas, karena yang saya bisa saat ini itu saya bisanya cuma bahasa Kantonis, bahasa Inggris saya nol putul. Ya udah perdalam terus bahasa Kantonisnya, terus asah, bahkan karo bojone nek omong-omongan nggih Kantonis ae. Suwe-suwe lanya sampai nang Hongkong mek trimo dhuwit 10.000, 20.000, 30.000 sampai ndek keahlian ya kelar sudah. Betul. Orang sekelas saya gembel aja pegang duit 80 sampai 98.000 Hongkong dolar aja pernah. Gembel loh. Pemenang sampean sing iso basa. Aku sampai saiki basa Kantonis sing ngak-ngok. Si kong tungwa. Kong ying man. Nah, itu bisa. Ya bisane ya cuman ngono giliran dirangkai ya bongko cocote Mas. Pegah. Kalau Mas Rio itu plengak, premu koyo wong domblong. Mangane kan nek ngomong karo wong sing kelas nang kuli, kelas nang pasar ya rada mumet ndasku. Dek ngomong dowo aku apa atine wis akhire bojoku monggo aku tak ngomong sing wong ngerti-ngerti ya sing arek sekolah. Gitu Mas wis aku tak persiapan mau Jumatan. Terima kasih Mas Andro, ngapunten Kang Agung kalau saya banyak bertanya. Semoga bisa bermanfaat. Jangan banyak minta maaf Mas, kan sampean nggak salah. Orang bertanya itu nggak salah. Saya justru kalau ada kalimat dan kata-kata yang tidak berkenan, nah itu baru. Mohon Sami apa pun tadinya. Siap, saya tunggu ya sampai di Hongkong. Mas nanti kita ngopi-ngopi. Izin ya, saya kalau tanya-tanya nanti via WA, saya minta waktunya nanti dijawab. Insya Allah secepatnya ini saya tak proses yang jenengan sarankan itu tadi. Siap. Tak cari informasi ya, karena ini paspor saya ini kan udah mau mati bulan depan. Ini kalau tak perpanjang ini gimana? Perpanjang dulu kalau bulan depan. Perpanjang dulu. Ini saya perpanjang dulu bikin yang E. Wis saran saya. Jangan yang biasa. Bikin yang E paspor, kalau ada dana tambah visa Cina, tambah visa Jepang. Wis. Nah, itu ngapunten Mas Andro. Biayanya ngantos berapa? Saya memang bodoh nggak tahu Mas. Ini pengen tahu aja kalau Mas normal. Kalau schedule normal itu 550 paspor. Tapi kalau percepatan Sabtu satu hari jadi itu 1 juta kemarin saya di Surabaya. Bojo saya. Tapi sampean harus apply-nya online schedule-nya. Ada website-nya Mas jenengan. Artinya iya semua imigrasi bisa. Semua imigrasi yang ada e-paspornya. Biasanya yang kelas 2. Kalau di Jawa Timur itu ada sebenarnya semuanya sekarang udah mulai banyak ada. Yang kelas provinsi itu ada. Bahkan Jawa Timur di Malang bisa, di Surabaya bisa. Yang ini Mas Andro untuk apply visanya itu ada websitenya kan karena online kan Mas, yang Jepang sama yang Cina itu. Enggak. Kalau yang Jepang sampean udah dapat e-paspor, sampean datang ke konsulat Jepang nanti dikasih form, sampean isi form semuanya terus sampean taruh paspornya 1 hari besok sampean ambil. Surabaya Mas otomatis gitu. Iya. Sampean tinggal foto aja, foto ukuran paspor. Sampean siapin 10 biji lah. Sama keperluan-keperluan yang lain. Pokoknya sampean e-paspor itu sudah semakin mudah. Sampean jangan proses dulu, sampean bikin paspor dulu. Iya Mas. Siap. Ya, e-paspor terus sampean datang ke konsulat Cina. Konsulat Cina adanya cuma di Jakarta kalau nggak salah. Surabaya nggak ada. Syukur-syukur. Berarti kita harus ke Jakarta. Hah? Kita harus ke Jakarta atau? Iya no Mas. Visa itu manusianya yang harus datang Mas. Ya sampean cari info-info lah. Aku nggak bisa ngasih info yang terlalu detail. Monggo dicari sendiri. Monggo dicari sendiri. Saya nggak bisa ndulangnya sampai warak. Yang enek saya cuma nyepai enek sego goreng, ini enek
OT-OT nenek gaduh-gaduh sampean pingin ngersakno apa monggo dimaem dhewe. Saya nggak bisa yang sampai Mas tak suapin, aku nggak bisa. Ya ini tadi matur suwun Mas sudah sampean bantu segala macam wis matur suwun banget. Siap. Iso kaya apa? Nah, sampean berdoa buat saya dan mendoakan saya itu sudah langsung tembus sampai langit ketujuh. Gitu loh Mas. Di Mas Andro diparingi umur yang sehat terus panjang, Siap. rezekinya Amin. selalu dimudahkan urusannya. Amin. Amin. Dan selalu bisa orang-orang yang memang bermasalah. Ngapunten Mas Andro. Amin ya Allah. Amin. Allahumma amin. Kami lanjut saya, terima kasih. Siap. Ya. J. Lanjutnya ning ndongake lho Mas. J, itu yang kami tunggu. Itu yang kami tunggu. Doa-doa dari para subscriber dan netizen itu yang membuat saya masih hidup sampai hari ini dan masih berkonten. Asik. Saya subscribe dari tahun 2018 Mas. J, siap, enggak apa-apa. Iya. Sehat Siap. selalu buat sampean. Salam buat ibunya, Amin. buat nyonyanya, Nggih. buat orang-orang tercinta. Matur sembah nuwun. Siap. Nggih, nggih, Mas Andro. Assalamualaikum Sami-sami. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, panjang kali lebar, kali tinggi. Tetap semangat, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.